Reti. Buku. Mumpung tidak dipakai laptopnya sama kakak ini, saya buat materi buat berbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Ipan lagi, apa kabar Om? Sehat. Sibuk kayaknya. Enggak juga sih, lagi ngisi waktu mumpung laptopnya nggak dipakai. Iya. Biasanya kalau saya Om, saya nggak punya laptop, saya pinjam. Ini mumpung nggak dipakai, saya bikin ini. Bikin apa? Lagi bikin apa? Bahan buat berbagi. Oh. Biasa bahan ya. Buat materi dasar yang mungkin orang atau teman-teman. Topiknya apa? Materi dasarnya? Materinya saya coba kemarin itu udah ngumpulin foto-fotonya Om. Nah ini tentang shoot from above. Wah, motret dari atas ini. Ya, motret from above dari atas. Ya. Itu kalau bahasa lainnya itu mata elang ya. Oh itu mah yang suka di jalan, mata elang mah. Ya. Bird eye. Bird eye. Berarti tidak hanya elang, tapi semua burung ya Om. Betul. Karena burung terbang di atas. Ya, tapi kalau kita kan sering di jalan nih, jalan. Ya. Kalau terjemahannya shoot from above tuh lebih ke apa yang bisa dijangkau oleh kita. Apa yang bisa dijangkau. Jadi kalau ini kamera, biasanya motret begini, jadi begini. Dari atasnya tuh begini. Ini dari atas misalkan. Oke. Om bawa kamera nggak? Justru itu saya bawa handphone? Sama, ketinggalan. Palingan kasih duit telepon heula. Kakak Imam belum pulang Iya itu dia. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah lupa teh, ini aja blast aja. HP saya di mana deh kela? Kan kalau biar kata orang tua teh kalau ada yang ketinggalan udah jalan, jangan balik lagi katanya. Terus aja jalan. Om, si kameranya teh di kamar tadi. Sok. Di ini dulu supaya enak ya. Saya juga nggak bawa kamera dipinjam sama. Ya. HP juga sama kok, sekarang ada kameranya. Nah Om, gimana Om? Kan kalau kita nih, coba kamera ya. Kalau posisi motret kan ada namanya eye level. Ada yang dari bawah. Nah sekarang motretnya dari atas. Kalau bird eye, jadi logikanya tuh pakai alat lagi itu sih yang bisa dimainin ngapung. Drone. Iya. Bird dari atas. Tapi kalau kita di jalan, supaya dapat perspektif yang beda, kadang-kadang suka naik ke kursi, ada umpakan misalkan jalan, ada trotoar, ada apanya lagi, kita bisa naik. Lebih ke gini aja, tangan lah sebatas. Jadi dengan bantuan ya. Ya, bantuan. Kita punya alat, kita maksimalkan alat dan kita gunakan bantuan. Termasuk mungkin kemarin itu saya motret ini Om. Nah, ini saya gunain fasilitas gedung. Iya, betul, bisa. Kan itu salah satu. Naik ke lantai berapa? Dari atas bisa. Itu seperti itu. Ini contoh yang sudah saya masukkan. Ini juga ada contoh-contoh. Nah, ini kan payung juga kan sama. Bisa aja kan kita motret dari bawah sejajar. Tapi kan beda nanti maknanya. Makanya pengen lebih nyari angle lain, ya udah dari atas.
dari atas. Set. Jadi ke expose tuh semuanya buletannya tuh. Ada yang lainnya juga. Saya juga udah masukin ini Om. Nah ini juga sama, misalkan dari gedung sebelahnya lantai berapa, ke bawahnya ada panoramik, cityscape misalkan, bisa diambil. Kalau bird eye yang pakai drone, ini tuh bisa kesana lagi terus. Ini jangkauannya lebih jauh ya. Jadi yang kena tuh sini aja di bawah. Pakai alat bantu lah ininya. Nah ini juga sama. Ini kalau kita sering ngomongnya layering nih, ada dua. Oh iya. Dua layer. Layer yang atas sama layer yang bawah. Berarti kita motretnya agak di atas lagi. Berarti ini mah penggabungan ya Om ya? Digabung. Apa namanya, komposisi. Ya, jadi posisi kitanya ada di atas, dua layer di bawah kita. Oh layering juga bisa, digabungkan dengan. Karena kan kalau udah di jalan motret, kadang-kadang kita tuh kombinasi. Kita udah tahu nih, ya udahlah foto aja. Ini juga contoh. Nah ini juga sama. Yang ini mah model kayaknya. Ya kayak gini kan jadi lebih fokus ke orangnya, orang yang nggak begitu gede, agak-agak tirus kan. Ada lagi alat bantu yang misalkan pakai tripod, pakai apa, cepat gitu ya. Perpanjangan tangan kita kan tripod, kayak gitu. Ini contoh di jalan jalan. Bisa dari atas memanfaatkan ini nih, garis-garis vertikal. Ini lebih ke ini di gedung lagi nih kayaknya. Nah kalau ini kecenderungan pakai drone bisa kayak urban ini Om? Ya bisa nih kayak gini. Karena kan apa namanya, informasi di depannya nggak ada nih, langsung blast ke sana aja. Bisa di atas balkon, di lantai berapa, bisa lagi pakai drone gitu. Lebih ke infinity-nya kena tuh yang. Ini saya seneng Om, apa namanya, foto-foto, membuat foto-foto ya, karena saya sendiri hanya dengan kamera dan kemudian handphone. Untuk ngambil foto ini ya biasanya seperti tadi yang Om katakan, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di jalanan gitu ya, yang ada di jalanan, gedung, tangga, nah bahkan jembatan ya. Jembatan itu bisa digunakan. Tapi harus hati-hati juga kalau kita misalkan naik-naik, ingat safety-nya. Harus diperhatikan. Nah Om, buat materi ini saya biar lebih sederhana sajalah. Sebetulnya fungsi secara atau tujuan secara umum kita membuat foto dari atas itu tujuannya apa coba? Selain kalau saya kan bentuknya ada keindahan, ada momen, ada nah barangkali Om mau menambah ini. Jadi kalau shoot from above itu lebih ke membuat perspektif baru. Perspektif berarti cara pandang ya, pandang. Karena manusia itu melihat tuh kan eye level, sejajar. Ketika dia dikasih sebuah gambar yang pakai metode shoot from above, nah dia kan ternyata ada sisi lain ketika kita memotret pakai cara shoot from above. Jadi kita itu punya sudut pandang lain. Cara pandang cara pandang orang terhadap objek foto yang kita ambil ya. Ada lagi Om tambahannya? Yang kedua mungkin lebih memperluas wawasan. Oh iya, kalau kemarin itu tentang shoot from dari bawah itu kan membuat objek foto itu jadi megah, besar atau kalau nggak lebih megah atau kita, nah ini kan ke bawah gitu kan, ke bawah.
Selain sudut pandang, berarti tadi apa Om? Memperluas wawasan kita lah. Wawasan. Jadi kita bisa melihat luasnya ya. Ketika melihat suatu objek itu tidak terbatas dengan sudut pandang manusia aja yang high level gitu kan. Bisa, oke ini kayaknya enaknya dari bawah, oh ini mah lebih dari atas. Nah kayak gitu kan pertimbangannya ada di kita. Dan itu lebih cocok ya kalau di street itu, asik. Nih kayak gini kan. Asik. Kalau kita berdiri, si garisnya mah biasa aja. Ya. Orang ini juga biasa kan. Bisa sejajar sama kita. Tapi ketika naik ke atas, ternyata orangnya jadi kecil. Kayak miniatur, garis-garisnya ternyata jadi elemen yang cover semua image-nya kan, frame gitu kan. Dari mulai kecil sampai kecil lagi di diagonal. Orangnya juga dinamis, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi perbandingannya lebih banyak yang ke kanan daripada yang ke kiri. Kiri cuma satu. Semuanya ke sana. Semuanya ke kanan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau seperti ini biasanya kita nunggu momen. Mungkin di kanan kirinya nih ada stoplight, lampu jalan itu kan. Penyeberangan berarti nunggu orang lewat. Gitu. Kita kan kalau mau nemu kayak gini mungkin di area-area Braga. Simpangan tuh ada antara Braga panjang, Braga pendek. Waktu macet, orang kan nunggu tuh. Begitu lowong kan bergerak bareng, kayak gitu bisa. Cuma di situ udah naik Om karena lampu ada ini traffic light pakai tripod dikitukan Om setrek gitu aja pakai tripod. Jadi tripod itu salah satu alat bantu fotografi yang bisa disimpan secara normal di bawah, bisa juga kita simpan ke atas. Kameranya ini kita ke atasin panjang kayak gitu. Nah sekarang lebih enak malah. Sekarang kan si teknologi kamera kan sudah pakai ada yang bisa dikonekkan dengan HP. Ya. Jadi layarnya bisa dipindah ke HP. Ini gini aja kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Ya. Di remote. Lebih lebih variatif. Yang penting sih membuat satu ya tadi sudut pandang baru, terus wawasan, terus ngebongkar ini juga kebiasaan kita memotret. Oke Om, ada kesimpulan nggak Om? Jadi kesimpulannya dari cara membuat foto dari atas yang bisa diambil, yang bisa kita bagikan nanti buat teman-teman ya, termasuk kan saya mah never ending belajar Om, terus saya belajar. Never ending story filmnya. Terus saya diajar di sana Iraha. Tapi kan karena cari ilmu itu enggak. Ya, jadi gini, fotografi itu ada batas. Selamat datang ke pembelajaran tiada akhir. Jadi selalu terus belajar. Karena apa? Fotografi itu kan ilmu praktek. Teori, praktek, teori, praktek. Jadi kalau kita udah pengen pakai teknik shoot from above, nah kalau kita sering jalan pakai kamera motret street fotografi, jadi si pemahamannya apa yang bisa dijangkau oleh tangan dan akhirnya dipakai extension, bukan pakai alat lagi. Kalau pakai alat lagi jadi bird eye kan, jadi jalan-jalan ini. Nah, ini mah lebih ke kitanya, naik ke kursi, apa yang ada di sekitar kita manfaatkan untuk membuat sudut pandang lain terhadap image di depan kita. Oke, berarti ini itu yang bisa saya tulis di sini tambahannya untuk membuat shoot from above itu tetap maksimalkan apa yang kita punya dan maksimalkan apa yang di sekeliling kita sebagai media untuk membuat tuh. Oke, tambahannya asik ini Om, simpel sederhana. Jadi kadang-kadang kita nggak usah mikir lagi, pakai alat bener, nggak usah, kita aja. Nah kan beres Om, makasih nih Om. Aduh,
Tinggal dibungkus. Bungkus. Ya. Om ngopi dulu. Ngopi. Siapa yang bawa HP? Tinggal takut ada yang nelpon. Oh, siap. Lupa. Nanti sini lagi lah. Tapi kesini lagi kan? Sini lagi, pasti sini lagi. Bawa HP dulu. Makasih Om ini share ilmunya, jadi saya bisa nambah. Ya, tinggal tambahin aja. Oke. Yang penting sih pergunakan apa yang kita punya. Siap. Siap. Makasih Om. Makasih.